Melihat ini, Tianxia melangkah maju dengan pedang di tangan, dan mereka berdua langsung menuju ke arah Penatua Zuo Blind. Penatua buta Zuo sedikit mengernyit. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah. Tapi sekarang dia berbalik dan lari, dia sedikit khawatir dengan wajahnya. Tepat ketika Penatua Zuo buta tidak tahu apakah harus melawan atau melarikan diri, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Kamu benar-benar menyerang si buta Zuo. Penatua buta kanan melambaikan telapak tangannya dan memaksa Tianluo dan Tianxia mundur dan bertanya. Ketika Tianluo Tianxia melihat Penatua Zuo buta datang untuk membantu, dia segera mundur dan melihat ke arah Penatua buta kanan. Ketika tetua buta dari kiri melihat tetua buta dari kanan datang, semua pikiran untuk melarikan diri terhapuskan. Dia segera menunjuk ke arah Tianluo dan berkata dengan arogan, "Cucu, apakah kamu tidak akan merobek mulutku?" "Kakek, diamlah di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah. Ayo, ayo." Penatua Zuo Blind mengangkat jarinya ke arah Tianluo, dengan rasa provokasi yang kuat. "Blind Zuo, jangan selalu membuat masalah dengan kucing dan anjing. Wanita tertua menyuruhku untuk tidak membuat masalah." Penatua buta di sebelah kanan sangat marah ketika dia melihat penatua buta di sebelah kiri. "Benar, orang buta. Aku tidak membuat masalah apapun." Kedua cucu ini berasal dari aliansi penyegel iblis dan mereka melukal penjaga wanita tertua. "Bisakah kamu mengampuni mereka?" kata Penatua Zuo buta. "Apa, orang-orang dari Demon Sealing Alliance?" Perselan dia. Penatua buta kanan itu melompat, mengambil pedang spiritual dari udara tipis, dan menyerang Tianxia dan Tianluo. Penatua buta Zuo tersenyum dan bergegas maju. Tianxia dan Tianluo bingung. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini sangat membenci aliansi penyegel iblis. Mereka awalnya ingin menggunakan Demon Sealing Alliance untuk menakut-nakuti satu sama lain, tapi sekarang mereka langsung membuat marah satu sama lain. Melihat ini, Tianxia segera mengeluarkan slip giok yang menyampaikan pesan tersebut dan mulai memindahkan bala bantuan. Dia tahu kalau mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Tianluo Tianxia mundur saat bertarung, tidak ingin bertarung. Tapi tetua Zuo yang buta dan tetua kanan yang buta itu seperti plester kulit anjing, membungkus kedua orang itu dengan erat. Perkelahian berlanjut. Di medan perang antara dewa dan iblis, Chen Ping mengikuti Lin Keting dan memimpin semua orang untuk terus bergerak maju di medan perang para dewa dan iblis. Setelah melewati lembah, mata semua orang berubah menjadi hamparan putih yang luas, dan hamparan salju tak berujung muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Tidak lama setelah saya datang ke sini, saya merasakan beberapa keistimewaan daerah. Mungkinkah ini halusinasi? Kekuatan kita telah tersegel sekarang. Sekalipun itu hanya ilusi kecil, kita mungkin tidak bisa melepaskan diri dan terjebak di dalam. Bagaimana mungkin beberapa gaya daerah bisa muncul di reruntuhan kecil? Di tengah kerumunan, lelaki tua itu berkata dengan bingung. "Ini bukan ilusi." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kamu tahu itu bukan ilusi?" Orang tua itu memandang Chen Ping dengan heran. "Karena saya adalah seorang ahli formasi. Bahkan tanpa kekuatan spiritual, formasi biasa tidak dapat lepas dari pandangan saya." Chen Ping berkata jujur. "Tuan Arai." Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa Chen Ping adalah seorang master formasi. Lagi pula,
Di dunia para dewa dan manusia, penyihir formasi juga sangat langka. Lihat, ada jejak kaki di salju. Apakah ada yang pernah ke sini sejak lama? Saat ini, seseorang berteriak. Semua orang bergegas dan menemukan sederet jejak kaki di atas salju. Namun, diperkirakan sebagian jejak kaki tersebut sudah lama terkubur oleh salju. Jejak kakinya sudah tidak jelas lagi. Sepertinya sudah lama ada seseorang yang datang ke sini. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukan harta karun itu sekarang. Orang tua itu menghela nafas, wajahnya penuh kekecewaan. Jika seseorang masuk terlebih dahulu, sebagian harta juga akan diambil oleh pihak lain. Ketika orang lain mendengar ini, mereka juga sangat kecewa. Itu belum tentu benar. Bukankah kita baru saja mendapatkan 3 senjata ajaib dari patung batu itu? Bahkan jika seseorang masuk, mustahil menemukan semua harta karun itu. Lin Keting dengan cepat menghiburnya. Nona Lin benar. Bahkan jika seseorang masuk, tidak mungkin menemukan semua harta karun itu. Jangan berkecil hati. Chen Ping juga menyemangati semuanya. Ya, jangan berkecil hati. Kita semua ada di sini, jadi kita harus terus mencari. Seseorang menggemakan Chen Ping dan Lin Keting. Segera semangat juang semua orang pulih, dan kelompok itu menginjak salju dan melangkah ke padang salju yang luas. Karena mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, semua orang berjalan sangat lambat di salju, dan itu sangat sulit. Namun bagi Chen Ping, hal itu tidak berdampak sama sekali. Angin dingin yang menggigit membuat banyak orang menggigil. Para biksu yang berada di alam kesengsaraan tidak mampu menahan hawa dingin yang parah. Tidak ada yang akan percaya jika mereka mengatakannya, tapi itulah yang terjadi di sini. Kita sudah menjadi manusia biasa. Sulit sekali menahan angin dingin hanya dengan mengandalkan panas tubuh dan pakaian. Bahkan Zhu Qingxiu, seorang biksu Mahayana, melipat tangannya di depan dada dan tubuhnya sedikit gemetar. Pakailah. Chen Ping melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Zhu Qingxiu. Bahkan jika dia melepas semua pakaiannya, tubuh Chen Ping dapat menahan hawa dingin yang parah. Zhu Qingxiu melirik Chen Ping dan tidak menolak, malah mengambil pakaian itu dan mengenakannya. Aku tidak tahu, kamu cukup simpatik. Aku juga perempuan, kenapa kamu tidak memakainya untukku? Lin Keting berjalan ke arah Chen Ping dan bertanya dengan bercanda. Chen Ping melirik Lin Keting, tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak kedinginan. Jika kamu kedinginan, saya bisa memakai celanamu. Saat Chen Ping berbicara, dia sebenarnya ingin melepas celananya. Hentikan, siapa yang memakai celanamu? Tak tahu malu melepas celanamu di depan perempuan. Lin Keting memutar matanya ke arah Chen Ping, berbalik dan mempercepat. Chen Ping tersenyum ringan. Tentu saja dia tidak bisa melepas celananya, dia hanya menggoda Lin Keting. Lin Keting sangat kuat, dan kekuatan di belakangnya juga menakutkan, tetapi dia seperti kertas kosong dan jelas memiliki sedikit pengalaman dalam masyarakat. Setelah berjalan agak jauh, beberapa suara keras terdengar dari atas. Chen Ping mendongak dan menemukan 2 burung besar berputar-putar di langit. Kedua burung tersebut memiliki bulu berwarna putih, dan bagian atas kepalanya memang berwarna merah darah. Tangisan itu terdengar sedikit menakutkan, sedikit kasar, dan tidak enak didengar. Banyak orang yang menjadi gugup saat melihat kedua burung tersebut. Jika kedua burung ini menyerang mereka, akan berbahaya. Sekarang mereka adalah manusia biasa,
siapa yang bisa menghadapi dua burung besar ini? Semuanya, jangan terlalu gugup. Ini Bai Yu. Jika kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan menyerang. Dan burung gagak bulu putih ini sangat ramah terhadap manusia. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi mereka makanan, kata Lin Keting. Chen Ping memandang Lin Keting dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Keting mengetahui begitu banyak hal tentang medan perang antara dewa dan iblis. Memikirkan jejak kaki tadi, seseorang telah masuk sebelumnya. Mungkinkah Lin Keting pernah ke sini sebelumnya? Tetapi jika Anda pernah ke sini sekali, mengapa Anda ingin melakukannya lagi? Chen Ping sedikit bingung, tetapi pada saat ini Lin Keting mengeluarkan batu roh dan melemparkannya dengan keras. Kedua burung gagak bulu putih itu menjerit dan mulai memperebutkannya, dan kemudian seekor burung gagak bulu putih menelan batu roh itu dalam satu tegukan. Burung jenis ini benar-benar memakan batu spiritual. Chen Ping sangat terkejut. Lin Keting merigabaikan Chen Ping dan terus melemparkan batu spiritual ke udara. Dua burung gagak berbulu putih melayang di atas kepala Lin Keting sambil berteriak penuh semangat. Segera, Lin Keting tidak lagi melemparkan batu roh itu ke udara, tetapi melemparkannya langsung ke salju. Dua burung gagak berbulu putih pun mengepakkan sayapnya dan mendarat, lalu mematuk tanah. Lin Keting melangkah maju perlahan, lalu dengan lembut membelai bulu Bai Yu. Bai Yu bahkan tidak mengelak, dan memang sangat dekat dengan manusia. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga ingin menyentuh burung gagak bulu putih. Jangan menyentuhnya. Kamu harus memberi mereka batu spiritual sebelum menyentuhnya. Jika tidak mereka akan mengira kamu adalah penyerang. Lin Keting mengingatkan Chen Ping. Chen Ping berhenti sejenak, tapi dia tidak memberi Bai Yu batu roh, tapi terus mendekati Bai Yu. Melihat Chen Ping tidak mendengarkannya, Lin Keting berkata dengan marah, "Kalian, jika kamu masih tidak mendengarkan setelah saya ingatkan, Bai Yu akan menyerangmu nanti. Jangan menangis." Chen Ping hanya tersenyum, lalu terus mendekati burung gagak bulu putih itu. Ketika mereka hanya berjarak beberapa meter dari gagak berbulu putih, kedua gagak berbulu putih itu menjadi waspada dan menatap Chen Ping saat mereka mendekat, mereka hendak menyerang. Lin Keting menonton dari pinggir lapangan. Dia ingin melihat Chen Ping diserang oleh Bai Yu. Tapi saat Chen Ping semakin dekat dengan gagak bulu putih, aura garis keturunan naga di tubuhnya mulai keluar perlahan. Meskipun berbagai kekuatan di tubuh Chen Ping telah ditekan, tidak ada cara untuk menekan aura darahnya sendiri. Segera setelah aura garis keturunan naga dilepaskan, kedua burung gagak bulu putih itu tiba-tiba menjadi ketakutan karena kewaspadaan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Chen Ping mendekati Bai Yu, lalu mengulurkan tangannya dan mulai membelainya. Raja bulu putih jinak seperti domba kecil, tidak berani bergerak. Dua burung gagak berbulu putih, tidak peduli yang mana yang disentuh Chen Ping, dia tidak berani bergerak. Saat ini, Lin Keting sedang bingung. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping melakukannya. Yang lain melihat bahwa Chen Ping tidak memberi makan batu roh, dan Bai Yu juga membiarkannya mengelusnya, jadi mereka ingin mencobanya juga. Tapi begitu dia mendekat, Bai Yu berteriak dan melancarkan serangan, membuat biksu itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Kembali, Chen Ping berteriak, dan Bai Yu yang melancarkan serangan ternyata sangat patuh, menghentikan serangannya, berbalik dan berjalan kembali. Saat ini, semua orang juga bingung.
Mereka tidak mengerti bagaimana kedua burung gagak bulu putih ini bisa mendengarkan kata-kata Chen Ping. Saya melihat Chen Ping, dalam kebingungan semua orang, langsung menunggangi seekor gagak bulu putih, dan kemudian dengan panggilan lembut, gagak bulu putih itu langsung naik ke langit. Duduk di atas burung gagak bulu putih, Chen Ping bisa melihat lebih tinggi dan lebih jauh. Lin Keting menyaksikan dengan kaget saat Bai Yu membawa Chen Ping terbang, dan keinginannya untuk menang muncul di dalam hatinya, jadi dia menuju ke arah Bai Yu yang lain. Dia juga ingin menunggangi Bai Yu dan membiarkan Bai Yu membawanya ke langit. Namun Lin Keting mencoba beberapa kali, namun ditolak oleh Bai Yu. "Kamu burung besar? Aku memberimu begitu banyak batu spiritual, mengapa kamu hanya membiarkan aku mengelusnya dan tidak membiarkan aku menungganginya?" Lin Keting menatap Bai Yu dengan marah dan berteriak, "Biarkan dia naik." Chen Ping berteriak pada Bai Yu di udara. Mendengar teriakan Chen Ping, Bai Yu perlahan berbaring dan membiarkan Lin Keting menungganginya. Dua burung gagak berbulu putih, membawa Chen Ping dan Lin Keting, melayang di udara. Semua orang menunduk karena iri. Jika kekuatan mereka tidak ditekan, mereka semua bisa terbang di udara, dan itu tidak perlu membuat iri. Namun, di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, kekuatan semua orang ditekan. Belum lagi terbang, bahkan berjalan dalam waktu lama pun membuat mereka lelah. Lin Keting duduk di atas Bai Yu, memandang Chen Ping dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa Bai Yu mendengarkanmu? Bagaimana aku tahu? Mungkin karena dia melihatku semakin dekat." Chen Ping kemudian menjawab, mustahil baginya untuk memberitahu Lin Keting tentang garis keturunan naganya. Omong kosong. Lin Keting memutar matanya ke arah Chen Ping. "Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu sepertinya tahu segalanya di medan perang antara dewa dan iblis? Kamu bahkan tahu kepribadian Bai Yu ini. Apakah kamu sudah memasuki medan perang para dewa dan iblis ini bersama-sama? Siapa kamu?" Chen Ping memandang Lin Keting dan bertanya. Dia sangat penasaran dengan identitas Lin Keting. "Aku tidak akan memberitahumu." Lin Keting tersenyum, lalu duduk di atas Bai Yu dan bergegas maju.